Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya atau kamu anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kudus dan berpengasihan, kami mengakui kepadamu bahwa kami telah berbuat dosa kepadamu dengan hal-hal yang kami perbuat maupun yang tidak kami buat. Kami telah tidak mengasihimu dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kami. Kami telah tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami telah menyusahkan Roh Kudus dengan perbuatan-perbuatan kami yang membuang-buang berkat-Mu, dengan penyelewengan kami dari firman-Mu, dengan melupakan kasih-Mu. Ampunilah kami dari dosa-dosa kami. Di dalam kami anugerah dan kekuatan dari Roh Kudus, demi Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Amin. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom semua, kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih menjaga kita sehingga pada saat ini kita masih dapat bernafas, kita masih dapat hidup. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 4 ayat 1 sehingga ayat 9. Sekali lagi, Mazmur pasal 4 ayat 1 sehingga ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Ayat 2. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Tema khotbah pada hari ini adalah keamanan sejati. Ya, tema pada hari ini adalah keamanan yang sejati. Jemaat yang terkasih, rasa aman adalah keadaan di mana seseorang yang bebas dari bahaya, bebas dari ancaman, bebas dari gangguan apapun lah. Oleh karena itu, ada banyak orang yang berusaha membangun rumah dengan pagar dengan yang cukup tinggi, dengan tembok yang cukup tinggi, bahkan diperlengkapi lagi dengan security yang lengkap dengan tujuan supaya mengalami rasa aman. Tetapi semua itu bukanlah jaminan untuk memberikan rasa kenyamanan atau rasa aman kepada manusia, karena dunia ini penuh dengan masalah, dunia ini penuh dengan pergumulan. Oleh karena itu, kita akan belajar dari firman Tuhan pada hari ini, bagaimana kita mau mengalami keamanan yang sejati. Yang pertama adalah percaya dan yakin akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dalam firman Tuhan sebentar tadi, pemazmur berseru memohon kepada Tuhan yang sudah membenarkannya supaya Tuhan menjawab doanya. Di dalam Mazmur pasal 4 ayat 2 sebentar tadi, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Pemazmur mendasari permohonannya dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menolongnya. Keyakinan pemazmur yang semakin kuat melalui pengalaman-pengalaman pribadinya dengan Tuhan, di mana pertolongan Tuhan kepada pemazmur di masa-masa kesesakannya. Jemaat yang terkasih, bagaimana dengan setiap kita? Apakah hari-hari ini pergumulan hidup kita membuat kita merasa tidak aman? Marilah kita datang kepada Tuhan, percaya dan yakin bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, pertolongannya akan datang tepat pada waktunya. Nah, jemaat yang terkasih, bagaimana yang kedua? Bagaimana kita mau mengalami keamanan yang sejati? Yang kedua adalah jangan fokus kepada masalah. Nah, jemaat yang terkasih, di sini pemazmur berdoa bagi musuh-musuhnya supaya tidak mencintai yang sia-sia, supaya mereka tidak mencari kebohongan, dan supaya mereka tidak berbuat dosa. Pemazmur tidak mengutuki musuh-musuhnya, tetapi menasihati mereka supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, melainkan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kehidupan pemazmur yang tidak fokus kepada masalah, pada musuh-musuhnya, tetapi fokusnya hanya kepada Tuhan.
Mazmur pasal 4 ayat 5 sehingga ayat 6. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Orang yang fokusnya kepada masalah tidak akan mengalami rasa aman dalam hidupnya, sebab dia tidak percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif dan selalu melihat keburukan dari setiap masalah. Orang yang demikian tidak akan mengalami rasa aman, tidak akan mengalami hari-hari yang baik dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang berfokus kepada Tuhan akan mengalami rasa aman, walaupun dalam situasi yang tidak aman, sebab Tuhan menyertainya. Orang yang fokus kepada Tuhan akan selalu melihat kebaikan dari setiap masalah dan optimis dalam menjalani hidupnya, dan dia akan menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidupnya. Jemaat yang terkasih, bagaimana dengan setiap kita? Apakah hari-hari ini kita mengalami pergumulan yang cukup berat? Apakah saat ini kita berada dalam kesesakan? Ingatlah, jangan pernah fokus kepada masalah. Fokuslah kepada Yesus yang mampu menyelesaikan masalah dalam hidup kita, dan alamilah bagaimana Tuhan menolong kita setiap hari. Kita akan melihat kesan ataupun dampaknya di dalam Mazmur pasal 4 ayat 7 sehingga ayat 9, bahwa di mana poin yang ketiga adalah kita akan mengalami dan menikmati berkat dari Tuhan. Mazmur pasal 4 ayat 7 hingga ayat 9. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah, jemaat yang terkasih, berkat apakah yang pemazmur dapatkan di sini? Yang pertama adalah mengalami kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah mendapatkan sukacita yang besar, melebihi harta kekayaan di dunia ini. Dan yang ketiga adalah menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Nah, keyakinan dalam persekutuan dengan Tuhan itu membuat pemazmur mengalami rasa aman yang sejati. Rasa sejati yang terjadi ketika kita menyadari akan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah pusat kasih Tuhan. Karena kasih yang begitu besar, Dia rela mengorbankan anaknya untuk menebus dan menyelamatkan jiwa kita dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.